Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya malam hari ini? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali dengan Ibu Milhana. Nah, malam hari ini Ibu akan membahas materi tentang tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri. Subtema 3, lingkungan sekolahku. Pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran kita malam hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi dan menyebutkan ungkapan perintah yang terdapat dalam teks dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bunyi sila ketiga Pancasila. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya seni cetak 3 dimensi dari bahan lunak dan mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan dan juga cara penggunaannya serta langkah-langkahnya untuk membuatnya dengan tepat. Dan yang keempat, siswa dapat membuat karya seni cetak 3 dimensi dari bahan tanah liat. Yang kelima, siswa dapat menunjukkan gerakan berpindah tempat dalam senam lantai dengan tepat. Dan yang keenam, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri kalimat ungkapan perintah. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita malam hari ini. Apakah anak-anak ibu semua sudah siap untuk belajar? Baiklah, jika sudah siap, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa sebelum belajar, semuanya anak-anak ibu berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran malam hari ini. Coba kalian lihat dulu, perhatikan gambar. Ini adalah gambar suasana saat di sekolah. Ibu akan membacakan bacaan yang ada di sampingnya. Anak-anak ibu semua boleh mengikuti ya. Semua warga sekolah menjaga kebersihannya. Lani bersyukur memiliki sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Bagaimana keadaan sekolahmu? Sekolah adalah tempat belajar bersama. Kita harus ikut memelihara lingkungan sekolah. Ya. Bagaimana keadaan sekolahmu saat ini? Nah, karena sekarang musim COVID, jadi anak-anak ibu mungkin belum bisa bersekolah seperti biasanya. Tapi karena di sini pembahasannya adalah tentang kebersihan lingkungan sekolah, maka kamu ingat-ingat kembali saat kamu masih di sekolah. Kira-kira lingkungan sekolah kita bersih nggak? Pastinya bersih, karena selalu kita bersihkan. Nah, ini seperti inilah lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Ada tong sampahnya. Nah, seperti itu ya anak-anak ibu. Oke, kita lanjutkan kembali. Bacalah cerita di bawah ini. Nah, mereka kira-kira sedang apa ya anak-anak ibu? Pastinya mereka sedang membersihkan lingkungan sekolah. Yuk, kita akan membacakan kembali ya sama-sama. Judulnya adalah Sekolahku Bersih dan Sehat. Boleh diikutin ibu membaca ya anak-anak ibu. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Nah, itu tadi adalah cerita tentang sekolah, yaitu sekolahnya bersih dan sehat. Seperti yang ada di dalam gambar ini. Mereka bekerja sama untuk apa? Untuk menjaga lingkungannya supaya bersih. Ada yang menyiram bunga, Siti sedang menyiram bunga ya. Ada yang membuang sampah,
ada yang menyapu, dan juga ada yang memotong rumput. Nah, mereka bekerja sama semuanya seperti yang pernah kita lakukan waktu kita sekolah dulu ya. Nah, ini harus kita tiru ya, kerjasama yang baik. Nah, ini juga dapat meringankan pekerjaan kita dan juga supaya lingkungan kita menjadi bersih dan sehat ya. Bukan saja di lingkungan, tapi juga di dalam kelas juga harus dibersihkan. Nah, jadi apa yang harus diingat? Yaitu di sini ada kalimat jangan buang sampah sembarangan, buanglah sampah di tempatnya. Nah, di mana tempatnya? Yaitu di tong sampah. Jadi biasakanlah untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, setelah membaca nyaring, nah tadi sudah Ibu bacakan, kita baca sama-sama dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa judul bacaan tersebut? Kira-kira apa judulnya anak-anak Ibu? Nah, judulnya adalah Sekolahku Bersih dan Sehat. Nah, pastinya kamu menginginkan sekolahnya bersih dan sehat kan? Untuk itu kita harus rajin membersihkannya dengan bekerja sama, membersihkan lingkungan itu bersama-sama. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana keadaan sekolah pada cerita tersebut? Nah, di dalam cerita tersebut keadaan sekolahnya adalah seperti ini, bersih dan nyaman. Iya, kira-kira bersih nggak tadi sekolahnya? Iya, bersih, karena selalu dibersihkan. Dan juga kalau kita sudah bersih, maka belajarnya pun akan nyaman. Untuk pertanyaan 3, 4, dan 5, anak-anak Ibu bisa mengerjakannya di rumah ya. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, ayo menulis. Nah, tadi sudah kita baca dan kamu juga sudah memperhatikan ya. Dalam cerita tersebut, apakah ada ungkapan perintah? Nah, tadi sudah Ibu bacakan ya, buanglah sampah pada tempatnya. Dan itu termasuk kalimat ungkapan perintah. Nah, apa saja contoh ungkapan perintah? Nih, sudah Ibu tuliskan di sini. Yang pertama, buanglah sampah di tempat sampah. Dan yang kedua, bisa juga kalimat ungkapan seperti ini, letakkan buku merah itu di meja. Itu juga kalimat perintah. Dan juga yang ketiga, berikan kue ini kepada ibu guru. Nah, itu juga merupakan kalimat perintah. Jadi ketiga kalimat ini adalah contoh-contoh ungkapan kalimat perintah. Tapi harus memberitahunya dengan kalimat yang sopan. Tidak boleh membentak ya. Nah, selanjutnya kamu bisa menuliskan ungkapan perintah yang terdapat pada bacaan atau cerita di atas di halaman 81. Dan juga kamu juga mengerjakan latihan dengan cara memberi tanda centang pada kalimat yang merupakan perintah di halaman 83. Anak-anak Ibu bisa mengerjakannya di buku latihan ataupun di buku cetak yang kamu punya. Oke, selamat mengerjakan. Selanjutnya, ayo mengamati. Nah, masih ingatkah anak-anak Ibu dengan bunyi sila Pancasila dan lambangnya atau serta simbolnya? Di semester pertama kemarin sudah Ibu ingatkan bahwa sila Pancasila itu ada 5. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah sila pertama. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini juga sudah kita pelajari di subtema 1. Sedangkan sila ketiga bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Ini adalah bunyi sila ketiga. Sedangkan yang keempat bunyi silanya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah bunyi sila keberapa? Sila keempat. Dan yang terakhir yaitu sila kelima. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu untuk mengingatkan kembali kepada anak-anak Ibu supaya mengingat sila Pancasila yang 5 itu ya. Yang pertama tadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua,
kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga anak-anak ibu sudah hafal ya. Oke, selanjutnya, manakah dari bunyi sila-sila berikut yang merupakan bunyi sila ketiga? Apakah yang pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab? Ataukah yang kedua, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Ataukah yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa? Atau yang keempat, persatuan Indonesia? Atau yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Karena ini sudah diberi warna, kira-kira warna apa yang merupakan bunyi sila ketiga? Apakah biru, hijau, kuning, atau pink atau merah jambu? Yang benar adalah persatuan Indonesia. Itu merupakan bunyi sila ketiga. Nah, harus ingat lagi ya anak-anak ibu. Oke, selanjutnya, lambang atau simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Bagaimana Bu simbolnya? Seperti ini gambarnya. Coba diperhatikan dan ingat-ingat kembali. Ini adalah simbol sila keberapa? Sila ketiga Pancasila, yaitu pohon beringin. Oke, ini perlu kalian ingat kembali ya. Simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Oke, selanjutnya kita akan berkreasi. Nah, kreasi beberapa contoh karya yang bisa jadi pajangan kelas. Salah satunya seperti gambar di bawah ini. Kira-kira ini gambar apa, anak ibu? Ini adalah gambar daun. Kira-kira daun ini terbuat dari apa ya? Coba kita perhatikan kalimatnya. Karya-karya tersebut adalah karya 3 dimensi. Nah, ini merupakan karya 3 dimensi yang dari tanah liat. Nah, tanah liat itu dicetak mengikuti bentuk wadah tertentu. Boleh juga selain daun, kamu bisa membuat asbak, pot bunga, dan lain sebagainya yang bisa kamu buat sesuai keinginanmu. Nah, seperti ini ya. Kira-kira anak ibu tahu nggak cara membuatnya? Nah, kalau belum tahu, ibu akan kasih tahu langkah-langkahnya. Oke, berikut urutan cara membuatnya. Cara membuat daun tadi ya. Yang pertama adalah kamu harus menyiapkan adonan tanah liat dengan cetakan yang diinginkan. Nah, kamu bisa mengambil tanah liat seberapa banyak, seberapa kamu cukup. Lalu setelah itu masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh jika ada cetakan. Kalaupun tidak ada, kamu bisa membuatnya sendiri sesuai kreasimu sendiri. Ya, yang jelas kamu bisa berkreasi dengan tanah liat. Oke, yang ketiga, melepaskan tanah liat dari cetakannya. Nah, ini kalau sudah ada cetakannya, kamu tinggal melepas saja. Dan yang terakhir, mengeringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar seperti yang contoh gambar di bawah ini. Nah, kira-kira anak ibu sudah paham ya cara membuat hasil karya 3 dimensi dengan menggunakan tanah liat. Nah, anak-anak ibu bisa mencoba membuatnya di rumah untuk nilai keterampilan tema 6 ya. Oke, selamat mencoba. Selanjutnya, ayo berlatih. Hari ini Beni akan berolahraga di lapangan. Udara segar membuat Beni menjadi semangat. Beni dan teman-teman berkumpul di lapangan. Mereka akan berlatih melakukan salah satu gerakan pada senam lantai. Gerakannya disebut squat jump. Nah, ini adalah bahasa Inggris ya, tapi kamu bisa membacanya dengan squat jump. Ya. Nah, seperti yang ada di gambar di bawah ini. Perhatikan Pak Guru yang sedang mempraktekkan gerakan squat jump. Oke, selanjutnya. Nah, gerakan squat jump itu terdiri atas 3 rangkaian gerak. Nah, gerak apa saja? Ada gerak tolakan, melayang, kemudian mendarat. Nah, berikut gambar urutan gerakan squat jump. Yang pertama adalah tolakan. Seperti ini gerakannya. Lalu melayang, berarti badan kamu melayang terangkat ke atas. Lalu yang terakhir adalah mendarat. Nah, itu dinamakan gerakan apa?
gerakan squat jump. Nah, kamu bisa menirukan gerakan ini di rumah dengan didampingi orang tua, kakak atau abang ya. Oke, sudah paham anak-anak ibu dengan gerakan squat jump? Jika sudah selesai, kita lanjutkan kembali. Atau jika sudah paham anak-anak ibu, kita lanjutkan. Bendy dan teman-teman merasa segar setelah berlatih gerakan squat jump, dan guru pun membolehkan anak-anak untuk minum. Selesai minum, Edo membuang botol minumannya tidak pada tempatnya. Pak guru pun menegur Edo. Nah, bagaimana Pak guru menegur Edo? Berikut percakapan Pak guru dan Edo. Anak-anak bisa menyimaknya ya. Edo, mengapa buang sampah sembarangan? Buanglah sampah di tempat sampah, kata Pak guru. Lalu Edo menjawab, maaf Pak guru, saya lupa. Lalu Pak guru, lupa itu karena kamu belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya, kata Pak guru. Lalu Edo menjawab lagi, iya Pak, sekali lagi maaf ya Pak. Lalu Pak guru berkata lagi, lain kali jangan lupa ya, buang sampah di tempat sampah. Lalu Edo menjawab, baik Pak. Nah, seperti itu ya. Berarti Pak guru ini menegur Edo supaya apa? Membuang sampah di tempat sampah. Seperti itu ya. Jadi anak-anak ibu jangan membuang sampah sembarangan agar lingkungannya bersih. Selanjutnya, nah, dalam percakapan Pak guru dan Edo di atas ada satu kalimat perintah, yaitu apa? Buanglah sampah di tempat sampah. Berarti sebagai murid yang baik kita harus apa? Menurut perintah guru. Nah, membuang sampah di tempatnya itu adalah perintah yang baik. Perintah yang baik harus dilaksanakan supaya lingkungan sekolahnya bersih, dan juga kita harus menjaganya bersama-sama. Nah, yang harus kalian ingat juga, kalimat perintah itu biasanya diakhiri dengan akhiran lah atau kan. Itu yang perlu kalian ingat ya. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan akhiran lah atau kan, atau kata perintahnya. Biasanya ambillah, buanglah. Nah, seperti itu ya. Kata pertamanya maksudnya ya. Kalimat pertamanya biasanya yang berilah atau ambillah, itu biasanya menggunakan akhiran lah ya. Oke, selanjutnya, nah, kesimpulan yang pertama, biasakanlah hidup bersih dan sehat dengan membuang sampah pada tempatnya dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua, membuat karya 3 dimensi bisa dibuat dengan menggunakan tanah liat. Contohnya daun, asbak, pot bunga, dan lain-lain. Contoh karyanya ya. Yang ketiga, melakukan gerakan squat jump dapat membuat badan menjadi segar. Dan yang keempat, persatuan Indonesia adalah bunyi sila ketiga Pancasila. Dan yang kelima, simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Nah, ini harus diingat ya. Nah, kelima ini adalah penting. Oke, sampai di sini dulu materi pembelajaran yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan anak-anak Ibu tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.